wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Coba tepuk semangat. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah berdoa semoga untuk pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, pagi hari ini siapa yang belum sarapan atau sudah sarapan semua? Sudah sarapan belum? Mana siapa yang sarapannya pakai ikan? Ada yang pakai ikan nggak sarapannya? Ayo, nggak ada? Ada. Sedangkan ikan itu adalah protein yang tinggi. Nah, anak-anak, coba kalian yang di rumah, ya, yang di rumah biasanya itu kegiatannya apa saja? Coba kegiatan yang di rumah yang kalian sering kalian lakukan apa? Nah, membantu orang tua, yang sasa dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari di rumah. Mana pada kesempatan hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup. Tolong buka bukunya anak-anak semuanya. Kita mulai pelajarannya. Coba anak-anak sebutkan nama-nama binatang yang ada di lingkungan rumahmu. Ayam. Terus yang kedua, sapi. Terus kambing. Terus kucing. Terus itik. Terus bebek. Terus apa lagi? Kelinci. Ada punya kelinci? Ada yang punya? Ya. Nah, kelinci. Burung. Terus ada yang punya kolam enggak? Ada. Punya kolam. Di sini apa? Ikan apa? Ada ikan lele, ada ikan gurame. Ikan ya. Ikan lele. Ini. Terus
Di rumah sering melihat kecoa enggak? Sering. Di rumah kalian ada kecoanya enggak? Ada. Ada ya. Biasanya ada itu di rumah itu. Ya, kecoa. Cicak. Cicak di dinding, cicak. Tikus banyak ya. Di rumahmu ada tikus enggak? Ada. Ada yang pernah melihat cacing di pekarangan rumahmu? Ada. Cacing. Nah, ini adalah nama-nama hewan yang ada di lingkungan rumah. Ya rumah kita, ya termasuk rumah Pak Guru juga ada, ini biasanya ada. Terus dari sekian banyak nama binatang ini untuk berkembang biaknya sama enggak? Sama tidak? Sama tidak? Tentunya tidak. Karena di sini ayam, itik, bebek, burung, cicak ya. Ini berkembang biak dengan bertelur. Terus untuk sapi, kambing, kucing ini apa berkembang biaknya dengan menggunakan apa? Melahirkan. Ini jenisnya. Ini bertelur dan melahirkan. Nih jenisnya adalah kecoa, cacing, laba. Kalau kita lihat dari bertelur, ini bertelur, itu kalau istilah yang lain itu adalah ovipar. Nih. Terus untuk beranak biasanya disebut vivipar. Terus untuk beranak dan bertelur disebut ovipar. Nih, jadi dari bermacam-macam jenis hewan ini berkembang biaknya berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada yang beranak atau melahirkan, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Dari kata Latinnya adalah bertelur itu adalah ovipar. Dari kata dari huruf O ini berarti ini telur. Itu untuk untuk mengidentifikasinya kalau O ini sama saja dengan telur. Jenisnya ini. Terus untuk melahirkan ini adalah V. Ini melahirkan. Jenisnya ini. Terus untuk bertelur dan beranak ini adalah double ovovivipar. Ini. Terus anak-anak perlu kalian ketahui dari bertelur dan beranak ini ada ciri-cirinya. Nih, ada ciri-ciri. Kalau bertelur itu ciri-cirinya apa? Kalau beranak itu ciri-cirinya apa? Nah itu. Ini ada semua ciri-cirinya. Kalau bertelur ciri-cirinya sekarang kita sebutkan itu ciri-ciri yang melahirkan dulu. Yang melahirkan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah mempunyai daun. Manusia melahirkan enggak? Manusia melahirkan enggak? Melahirkan, karena manusia mempunyai daun telinga. Gitu. Ya, itu ciri-ciri yang paling spesifik. Ya, ciri-ciri yang paling dominan itu adalah bahwa hewan yang melahirkan itu adalah hewan yang mempunyai daun telinga. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Daun telinga. Ini yang pertama. Terus yang kedua ciri-ciri, karena
melahirkan itu berarti menyusui. Iya enggak? Ya. Iya. Kambingmu menyusui enggak? Ya. Menyusui enggak? Iya. Sapimu menyusui enggak? Manusia menyusui enggak? Tapi manusia termasuk bukan hewan. Manusia itu adalah makhluk. Ciri yang kedua, bahwa hewan yang menyusui atau melahirkan itu mempunyai apa? Ayo, telinga, kelenjar, susu. Nih, ciri khasnya. Nih, ciri khasnya. Dua saja ini sudah dominan bahwa hewan yang melahirkan itu mempunyai dua ciri. Yang pertama itu adalah mempunyai daun telinga. Yang kedua itu mempunyai kelenjar susu. Sapi yang di rumah menyusui mempunyai kelenjar susu enggak? Mempunyai daun telinga enggak? Nah, sekarang untuk yang bertelur, ya berarti kebalikannya, ya, bahwa kalau bertelur itu satu tidak mempunyai daun telinga. Contohnya apa? Bebek punya daun telinga enggak? Tidak ada. Kalau telinganya punya, tapi kalau daunnya itu tidak punya. Terus bebek menyusui enggak? Enggak, bebek itu enggak menyusui. Ete menyusui enggak? Enggak. Itu tidak mempunyai kelenjar susu. Tuh, ya, ciri-cirinya. Jadi yang tidak mempunyai daun telinga itu berarti dia bertelur. Tetapi ada juga itu tadi ya, yang bertelur dan beranak. Wah, itu apa namanya, kecoa, dia nggak mempunyai daun telinga, makanya bertelur dan beranak. Iya. Yang akan kita bahas sekarang tentang berkembangbiakan secara generatif, yaitu tentang bertelur dan beranak atau melahirkan. Nah, sekarang mengapa kecoa tadi disebut itu hewan yang melahirkan dan bertelur? Sebetulnya dari jenis hewan yang melahirkan atau dengan bertelur tadi itu sebetulnya melahirkan, bertelur, ya, ingat ya, sebetulnya itu bertelur. Tetapi telurnya itu di apa namanya, dirami di dalam tubuh induknya. Dirami di dalam tubuh induknya itu tadi. Sebetulnya dia itu bertelur, tapi telurnya juga dikeluarkan. Gitu. Contohnya banyak sekali ya, contoh-contohnya ya. Coba buka buku kalian, coba buka. Gitu. Buka bahwa contoh hewan homovivipar melahirkan dan bertelur. Gitu. Apa saja di situ coba? Dari jenis ikan, ada ikan hiu, ya enggak? Ya, ada ikan apa lagi? Terus apa lagi? Ikan gupi, apa lagi? Apa lagi? Plastikus. Nah, itu adalah jenis ikan. Dia itu melahirkan, tapi juga bertelur. Atau yang disebut dengan ovovivipar. Nah, terus jenis reptil. Ada kadal, terus apa lagi? Ya, salamander, terus apa lagi? Ular kering, ular kadut. Nah, itulah jenis-jenis apa namanya, reptilnya. Itu semua yang melahirkan dan bertelur. Banyak juga jenis-jenis serangga yang melahirkan dan bertelur. Apa saja coba sebutkan? Kutu daun, kopi sejati, kumbang, lalat,
terus lalat bangkai. Iya, itu semua adalah jenis-jenis dari serangga. Gitu. Jadi ada yang tidak mempunyai daun telinga, tetapi juga dia melahirkan. Ada yang tidak mempunyai daun telinga, juga melahirkan, juga bertelur. Nah, dari definisi tersebut, pengertian dari ovovivipar, pengertian dari ovovivipar ini bertelur dan beranak. Pengertiannya apa, anak-anak coba? Untuk kelangsungan. Ya, itu adalah hewan yang berkembang biak. Pengertian hewan yang berkembang biak itu supaya untuk melangsungkan itu adalah gunanya hewan berkembang biak. Itu. Mengapa hewan berkembang biak? Yaitu tadi. Yang pertama adalah melangsungkan jenisnya, untuk melangsungkan jenisnya supaya tidak punah. Kalau misalnya hewan itu tidak berkembang biak, maka dia akan punah, tidak ada kehidupan lagi. Misalnya bebek tidak bertelur, bebek tidak beranak, sapi tidak beranak, maka sapi itu akan habis. Bebek kalau tidak bertelur, maka bebek juga akan habis. Itu punah. Maka itulah gunanya hewan berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak, maka hewan itu akan habis. Terus pengertian dari ovovivipar. Pengertiannya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara mengembangbiakannya. Iya. Dengan cara telur di dalam induk, di dalam induknya. Induknya apa maksudnya? Induk itu induk hewan itu tersebut. Hewan yang mana? Misalnya kayak itu tadi, ikan hiu. Itu dia bertelur, tapi telurnya dirami di dalam tubuh ikan hiu. Tidak dikeluarkan seperti bebek. Ayam yang bertelur dirami sendiri di luar induknya. Tetapi kalau yang beranak dan bertelur, mereka itu merangga itu di dalam tubuh induknya. Nah, di dalam induk setelah itu matang, matang itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Setelah dia waktunya untuk keluar, maka dia akan menetas dengan sendirinya. Jadi setelah menetas di dalam induk, maka dia akan keluar berupa anak-anaknya. Tetapi dia itu menyamai dengan induknya. Misalnya kayak ikan hiu, ya seperti ikan hiu. Persis seperti ikan hiu. Misalnya kumbang, dia lainnya seperti kumbang. Tidak mengalami proses. Tidak seperti katak itu bertelur. Telurnya di luar. Dia mengalami proses. Setelah katak bertelur, telur menetas menjadi cebong lama-lama menjadi berudu. Itu bukan kecebong ya, berudu lama-kelamaan menjadi berudu yang berekor. Berudu yang berekor lama-lama ada kakinya dan lain sebagainya. Itu melalui proses. Tetapi kalau yang ini bertelur dan melahirkan, itu begitu lahir dari induknya, itu sudah menyerupai induknya. Itu bedanya itu. Misalnya kayak misalnya ikan pari itu kan bertelur dan beranak. Ya kan? Ya. Nah, dia begitu keluar itu sudah menyerupai induknya ya kayak ikan pari. Beda dengan ikan gurame. Kalau ikan gurame keluar bukan menyerupai induknya tapi menyerupai telur.
dia kelamaan baru menetas. Gitu loh, itu bedanya. Jelas ya? Jelas anak-anak? Jelas. Bedanya jelas? Jelas. Kalau yang melahirkan itu jelas, karena itu kalian sudah hafal. Kalau melahirkan itu jelas, kalau yang punya telinga keluar, yang punya telinga. Kalau sapi ya keluar seperti sapi, tidak keluar kayak kambing. Kalau ini juga ada perbedaan. Ya, dari sekian banyak yang kalian ketahui tentang binatang-binatang ini semua, ya, itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Ada berapa? Itu ada 12 ciri-cirinya. Coba sebutkan satu persatu. Ya. Reproduksi secara genetik atau seksual. Maksud nggak itu? Reproduksi secara genetatif atau seksual. Nanti coba perhatikan. Reproduksi secara genetatif atau seksual itu maksudnya. Genetatif itu gen. Itu. Seksual itu sama saja dengan perkawinan. Melalui perkawinan itu ya. Jadi secara perkawinan, tanpa ada perkawinan maka dia tidak ada dibuat. Itu yang namanya genetatif. Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua, hewan ovovivipar itu apa? Pembuahan membentuk telur. Pembuahan membentuk telur. Hanya telurnya itu tidak dikeluarkan. Telurnya itu di dalam tubuh induknya itu saja. Itu bedanya. Kalau yang lain, kalau yang ovipar itu pembuahan berbentuk telur tetapi dikeluarkan. Itu. Beda yang ovovivipar. Pembuahan berbentuk telur tetapi telur itu ada di dalam induk. Induk itu tersebut. Induk hewan itu tersebut. Kalau misalnya ikan pari, ya di ikan pari. Ikan hiu, ya di dalam ikan hiu. Tidak dikeluarkan. Terus yang ketiga apa? Ciri-ciri yang ketiga apa? Oh ya. Jadi makanan yang ada di dalam telur itu, ya, embrio yang ada di dalam itu, makanannya itu ngambilnya dari dalam telurnya itu. Itu tidak dari induknya. Walaupun di dalam tubuh induknya, tetapi dia ambil makanannya bukan dari induk, ya. Dia ngambil makanannya dari dalam telur itu sendiri, bukan dari dalam induknya. Nah, tapi kalau kambing, kucing, kelinci, tikus dan lain sebagainya, dia itu ngambil makanannya, si embrionya itu dari tubuh induknya. Itu misalnya kucing itu ngambil makanannya, si embrio itu anaknya, janinnya itu ngambilnya dari induknya. Tetapi kalau yang bertelur dan melahirkan itu dari dalam telurnya itu, kuning telurnya itu yang diambil makanannya. Jelas ya, itu perbedaannya. Kalau yang melahirkan, yang diambil makanannya itu adalah induknya. Tapi kalau yang bertelur dan beranak itu ngambil isinya dari dalam telur. Jelas? Terus ciri yang keempat apa? Iya, itu tadi. Terus yang kelima, pertumbuhan embrionya secara cepat. Tidak lama.
sampai 21 hari karena ayam mengerang. Ayam itu bertelur, nah baru telurnya dikerangi itu selama 21 hari. Tetapi kalau yang dikerangi di dalam tubuh itu tidak sampai 21 hari. Kayak ikan ikan teri, ikan ikan pari, ikan apa lagi? Ikan hiu itu tidak nyampe 20 hari itu sudah matang, sudah siap untuk dikeluarkan, sudah menetas. Terus yang keenam itu apa yang keenam? Bentuk tubuh induk dengan anak sama. Iya, bentuk tubuh induk dengan anak itu sama, yaitu tadi tidak ada perbedaan. Beda dengan yang bertelur dikeluarkan telurnya. Kayak misalnya ular, ya. Ular itu asalnya dari kupu-kupu bertelur, telur menetas menjadi ular lama-kelamaan menjadi kepompong lama-kelamaan menjadi kupu. Metamorfosis dalam hewan. Itu bedanya itu. Tapi kalau yang melahirkan dan bertelur begitu keluar sudah menyerupai ini. Tuh. Jelas ya? Terus yang selanjutnya. Itu tadi tidak memiliki daun telinga. Itu salah satunya. Salah satunya bahwa hewan yang bertelur sama dengan yang bertelur dan beranak, tidak mempunyai daun. Misalnya kayak ikan pari, ikan hiu kalau mempunyai daun telinga ya gimana coba, nggak bisa berenang ya itu karena terganggu oleh telinga. Contohnya apa? Kalian nggak bisa ngilung ya, nggak bisa karena apa? Punya daun telinga, terganggu oleh telinga kalian. Itu ya, itu salah satunya. Terus yang ke-8 Berkembang biak secara generatif. itu tadi berkembang biak secara gen keturunan itu secara keturunan. Terus itu sesuai dengan jenisnya. Sesuai dengan jenisnya apa maksudnya? Kalau itu misalnya ikan hiu, ya itu perkawinannya dengan ikan hiu. Tuh. Terus misalnya ikan pari juga dengan ikan pari. Terus misalnya ular berik ya dengan ular berik. Beda dengan yang bertelur secara genotatif, tetapi dia ngacak. Tahu ngacak enggak? Pernah melihat bebek sama nitik? Iya kan? Nah itu perkawinannya silang antara bebek dengan nitik. Dia ngacak. Gennya nggak satu arah, nggak satu, nggak sama gennya. Karena bebek dengan nitik, ayam dengan bebek. Pernah lihat kan? Nggak satu gen. Yang nomor 9, perkembangbiakan fertilasi secara internal. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu perkembangbiakannya secara internal itu dia itu tidak bisa dicampuri dengan hewan yang lain satu jenis, hanya satu jenis. Contohnya seperti ini. Kalau kambing bisa itu dengan misalnya jenis yang lain itu bisa. Terus sapi dengan sapi jenis yang lain itu bisa. Ayam itu dengan itik itu tadi bisa. Terus misalnya bebek dengan itik juga bisa. Itu
maksudnya. Tapi kalau internal itu dengan satu baca ya. Terus yang ke ciri yang 10. Apa ciri yang 10? Telur yang dapat menetas di dalam tubuh induk betina. Iya, itu menghasilkan telur tetapi diramu di dalam tubuh, bukan di luar. Bukan seperti bebek, seperti burung dan lain sebagainya. Kalau burung ngeraminya di luar, bebek juga begitu, ete juga seperti itu. Tetapi kalau yang hewan ovovivipar itu diraminya di dalam tubuh. Terus yang lain, apa lagi? Dia tidak memiliki tali pusat karena dia itu makan makanannya waktu di dalam kandungan itu makan telur, makan dari dalam telurnya itu langsung. Beda dengan sapi, beda dengan kambing, beda dengan tikus. Dia itu makan waktu jadi embrionya itu makanannya dari tubuh induk. Oh, bedanya. Jadi memang ciri-cirinya itu sangat kelihatan betul. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir? anak yang dilahirkan akan sesuai seperti induknya. Anak yang dilahirkan sesuai seperti induknya itu tadi. Tidak membedakan. Tidak seperti katak itu tadi. Tidak seperti ulah, kupu-kupu. Tidak seperti itu. Karena itu melalui proses kalau yang di luar. Tapi kalau yang di dalam kandungan itu namanya sudah termasuk di dalam kandungan itu sudah dikeluarkan, sudah membentuk seperti ini. Jelas semuanya anak-anak? Jelas? Ya. Kalau sudah, coba anak-anak sekarang kalian sambil membaca, sambil melihat lagi di buku-buku kalian semuanya. Pak Guru kasih LPD-nya secara kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, 1, 2, 3 seperti biasa. Sekarang Pak Guru balik. Kalau yang kemarin kelompok 1, 2, 3, sekarang Pak Guru balik. 1, 2, 3. Ingat, kelompok sana kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Sekarang dibalik, jangan jenuh. Nah, sekarang Pak Guru bagi LED-nya. Nanti kalian diskusikan bareng-bareng. Nanti kalian mengisi diagram pen. Diagram pen itu diagram lingkaran yang nanti akan memisahkan. Oh ini beranak, oh ini bertelur, oh ini beranak dan bertelur. Gitu. Semuanya ada. Pak Guru kasih dulu LKPD-nya. Kerjakan secara kelompok ya. Nanti Pak Guru jelaskan. Sudah? Kalau sudah, perhatikan perintahnya di situ. Perintahnya kalian perhatikan. Di atas, perhatikan perintahnya. Di situ di bawahnya ada nama-nama binatang. Ya, ada nama-nama binatang. Terus setelah itu kalian kelompokkan. Ya. Kalian kelompokkan. Oh, yang binatang ini apa namanya? Kelompok bertelur. Oh, binatang ini kelompok masuk ke kelompok beranak dan bertelur. Oh, binatang ini, hewan ini masuk ke yang beranak. Nah, itu ya. Jelas anak-anak semuanya? Jelas. Nah, kalau sudah, kalian tulis nama-nama binatangnya itu, nama-nama hewan yang ada di bawah itu, kelompokkan ke diagram atasnya. Itu. Ya.
kelompokkan ke diagram pen atasnya. Itu kalian kelompokkan. Setelah kalian kelompokkan, sudah rampung, kalian tulis. Nanti ada yang presentasi. Untuk satu kelompok nanti dibacakan, ada orang satu yang membacakannya. Jelas ya? Jelas? Coba sekarang tepuk semangat. Semangat dulu. Kalian mau kerja kelompok. Dan sekarang kalian siapkan, kalian diskusikan. Oh, ini hewan ini masuk kemana ya? Oh, hewan ini masuk kemana ya? Itu kalian diskusikan. Ayo Nopal, diskusi ke sini. Nah, kalian tulisnya di sini anak ya, di sini ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa dari jenis hewannya. Ya, terus beranak dan bertelur. Ya, jelas kan? Jelas. Ya, silakan. Nah, terus di sini apa? Beranak dan bertelur. Terus di sini telur. Nah, kamu tulis ke bawah, nanti kamu pindah biar nggak salah. Coba, kamu tulis kayak itu, kayak di sana, kayak kelas itu. Kamu tulis di sini dulu. Wah, ya, ayo cepat tulis dulu. Beranak, apa saja? Coba yang lain kamu ini. Tuh. Hewannya yang ada di situ ya. Hewannya yang ada di bawah. Nama-nama hewannya yang ada di bawah. Nanti kalau sudah, kamu salin di diagram pen-nya. Gitu. Tikus mempunyai daun telinga nggak? Ya. Kamu cari gini aja dulu. Coba, sekarang kamu cari yang beranak dulu. Ayo, yang beranak apa saja? Konten, sapi. Nah, terus apa lagi? Tulis, ada yang nulis. Nah, terus, biar nggak terjadi kesalahan. Coba kamu cari yang tuh. Di sini misalnya yang beranak. Iya, nyarinya yang di sini, yang ada di bawah sini. Nggak boleh, yang lain. Kan di sini sudah ada. Sudah lalu Kalau kita jenis telur yang ada di bawah. Perhatikan. Ya kan? Ke dalam diagram pen. Gitu. Pembahasan cari yang lain. Apa ikan cari yang lain? Umat ini loh udah dikasih sama Pak. Sapi itu, sapi itu, coret siapnya. Nanti setelah itu baru yang beranak dan bertelur apa saja. Nah, orang hutan itu punya telinga enggak? Nah, ciri khasnya itu aja yang punya telinga. Biar gak susah. Setiap kelompok nanti mewakili satu persatu untuk mempresentasikan. Ayo yang lain cepat tutup batu biar cepat.
Nanti ketinggalan nanti. Ketinggalan sama teman-temannya itu kelompok sama Lampung. Terus bertanya di sini. Sudah, kalau sudah, mesti baru masukkan ke sini. Ini yang dilakukan. Ya, kalau yang bertelur dan beranak, kamu lihat di tabel buku sana. Di sini cocokkan, ada nggak hewan-hewannya? Kamu lihat, baca di sini. Nah, berarti kan itu. Kelompok 1 gimana? Udah mau rampung? Gimana? Ya kan pindahnya ke sini, jadi itu coret aja nggak apa-apa. Nah, nanti pindahnya ke sini kan yang sesuai dengan wah, kesulitan nggak? Ya, nanti tunggu temennya. Kelompok 1, tulis nama kelompoknya. Sini. Oke, kelompok 3 tulis di sini. Kelompok 3, anggota kelompoknya. Kelompok 3 udah rampung. Baru tindakan ke diagram file-nya. Situ ada nggak? Di sini ada nggak? Melihatnya ke sana dengan ke sini. Gitu. Jangan cari hewan di luar itu ya, catatan itu ya. Mana kelompoknya udah? Anggota kelompoknya udah? Iya. Kelompok 3, nama anggotanya. Tuh. Gak usah buru-buru. Sudah dikoreksi kelompok 3? Ya, suka. Untuk kelompok 2 sama kelompok 1 lagi. Siap-siap yang mau presentasi ya, siapa yang mau presentasikan? Ulang ada ayat itu. Sini kalau tulis nama kelompoknya di sini. Di
sini udah dikasih kok. Kamu kok. Kelompok, nama kelompok udah nama. Itu apa? Satu siapa? Dua siapa? Nanti nama kelompoknya di sini kan? Di sini. Kelompok siapa? Hah? Sama nama anggotanya. Iya, namanya. Sebutkan nanti. Belum ini cukup. Udah? Tulis kelompoknya. Tulis kelompoknya. Kelompok 1. Nama kelompoknya. 1. Di sini ya. Sudah kelompok 1. Sudah ya. Sudah dengan nama kelompoknya. Kita mulai dari kelompok. Nanti baru kelompok 2 karena yang terakhir kelompok 1 yang rampung terakhir, nanti kelompok 1 yang terakhir. Terus hasilnya. Ayo, silakan. Yang keras. Kelompok 3, Yusli Nazwa Didi Arianto Naufal. Sebutkan jenis hewan-hewan yang ada di bawah ini ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Beranak 1 sapi, 2 gajah, 3 merpati, 4 harimau, 5 lambi, 6 tikus, 7 kelelawar, 8 orangutan. Beranak dan bertelur 1 ikan pari, 2 kadal, 3 buruan, 4 kuda laut, 5 kecoa, 6 ikan hiu, 7 ular delik, 8 lalat bangkai, 9 cacing lakar. Burung elang, 2 ayam, 3 itik, 4 bebek, 5 cicak, 6 burung bera, 7 burung pipit, 8 ikan jaring. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Yuk, sebutkan kelompoknya, anggota kelompoknya. 1 Anggota, 2 IGS, 3 Febri, 4 Jasa, 5 Hari. Kelompokkan jenis hewan yang ada di bawah ke dalam 3 ragam hewan berikut berdasarkan cara berkembangbiakannya. Beranak 1 sapi, 2 tikus, 3 gajah, 4 harimau, 5 kucing, 6 kambing, 7 orangutan, 8 kelelawar, 9 kerbau, 10 macan tutul. Beranak dan bertelur ikan pari, cacing lamban, kecoa, ikan hiu, ikan paus, semua, daun, tiga burung elang, 4 cicak, 5 ayam, 6 burung pipit, 7 ikan lele, 8 ikan jair, 9 burung dara, 10 ikan. Ya, bagus untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang terakhir tadi rampungnya. Yuk, bacakan hasilnya untuk presentasi. Keras deh. Dan bertelur, kecoa, cacing lamban, ikan pari, kuda laut, ikan hiu, lalat bangkai, ular teri. Bertelur, burung elang, kadal, ayam, itik, ikan mujair, bebek, cicak, burung dara, bunglon, burung pipit. Sudah? Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Kelompok 2 juga kelompok 3, semuanya betul. Nah, itulah kelompok-kelompokannya, kelompokan hewan. Jadi kelompokan hewan dari jenis berkembangbiakannya seperti itu. Ya. Jadi jangan salah nanti kalian kalau ada soal nanti kalian bisa mengidentifikasi. Oh, ini masuknya ke sini. Oh, ini masuknya ke beranak dan bertelur. Ini masuknya bertelur. Itu seperti itu. Jelas ya kan semuanya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, tolong pekerjaannya yang itu dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya.
Ya. Terus sekarang ya, Pak Guru kasih soal lagi, tetapi secara individu. Soal LKPD kalian nanti kerjakan secara individu. Ini nggak sukar-sukar. Itu apa namanya? Enak, yang kaitannya dengan apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Pilihan ganda, soalnya pilihan ganda A, B, C, D. Enak kan? Enak nggak? Ya, nanti kalian kerjakan LKPD ini secara perorangan, ya, secara individu. Jelas ya? Kalian lihat soalnya, terus kalian kerjakan, kasih nama. Oke? Ya, jelas ya? Nanti secara individu kalian kerjakan, ya. Kasih nama atasnya ya. Kasih nama atasnya. Bukunya ditutup, nggak boleh tutup. Ayo, bukunya ditutup, nggak boleh tutup. Soal berikut, soal-soal yang ada di bawah itu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ada pilihan ganda situ, kalian pilih sendiri. Untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 itu kalian suruh memasangkan. Gitu. Kalian lihat di situ soalnya untuk memasangkannya. Terus untuk yang terakhir nomor 10 juga seperti itu. Ya. Nomor 10 juga seperti itu. Itu kalau jangkrik, paus, ikan pari itu termasuk jenis apa urutannya? Jelas? Terus untuk nomor 6 sampai 9 itu kalian memilih benar atau salah. Kalau itu benar kalian checklist benarnya. Kalau itu salah, checklist salahnya. Contoh nomor 6. Cara berkembang biak dengan bertelur disebut dengan vivipar. Betul apa salah? Ayo coba. Cara berkembang biak dengan bertelur itu disebut dengan vivipar. Benar apa salah? Kalau yang benar di checklist benar. Kalau itu salah di checklist yang salah. Jelas belum? Ya udah, silakan kalian kerjakan. Paling lama 8 menit. Ya. Soal 10 8 menit, enggak nyampe 10 menit. Ini aja A, B, C. A, B, C, D. Itu. Sudah? Sudah belum? Disilang sama saja. Disilang nggak boleh, di checklist juga boleh. Di checklist boleh, disilang boleh. Ya. Sudah? Checklist sudah? Masa sudah? Tak tahu enggak tuh? Let's go.
Sama kali. Sudah. Untuk yang LKPD individu ini nanti, siapa yang dapat nilai tertinggi nanti dipajang, ya. Siapa yang nilainya tertinggi nanti ditempel, gitu. Kayak biasanya. Sudah. Nah, anak-anak, coba hari ini kalian sudah belajar bersama Pak Guru, bersama teman-teman, ya. Kalian belajar hari ini senang tidak? Senang. Ada yang mengalami kesulitan tidak? Tidak. Bagus, kalau tidak mengalami kesulitan, berarti apa yang Pak Guru jelaskan untuk hari ini sudah mengerti semuanya? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Paham? Ya, kalau sudah paham, berarti untuk materi yang selanjutnya, itu nanti kita tinggal nyambung aja. Kalau yang sekarang itu adalah bertelur dan beranak, besok kita bahas tentang beranak. Nah, itu tadi sudah dikupas sedikit tentang tentang masalah hewan yang beranak itu ciri-cirinya. Itu lebih detail lagi nanti dibahas untuk materi yang selanjutnya. Jelas anak-anak semuanya? Jelas. Kalau sudah paham, sudah jelas semuanya, karena waktunya sudah siang, dan mari kita sama-sama untuk berdoa karena untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, berdoa cukup dengan dalam hati saja. Semuanya berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sudah mengikuti dengan bagus, dengan hikmat. Kalian juga sudah paham semuanya. Maka pada kesempatan ini Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum istirahat, tepuk semangat. Ya, silakan untuk istirahat.